Om Swastiastu. Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan juga tentunya berbahagia. Kembali lagi nih bersama saya Dewi Nitya dalam program Sapa Bali Pagi Ruang Psikologi. Dan saudara, seperti biasa di Sapa Bali Pagi Ruang Psikologi kita akan membahas topik-topik terkait dengan psikologi yang narasumbernya merupakan anggota dari HIMSI atau Himpunan Psikologi Wilayah Bali. Saudara, hari ini tema kita adalah kita akan membahas mengenai pendampingan psikologis pasien kanker serviks melalui pemberdayaan keluarga sebagai caregiver. Dan untuk membahas soal topik ini lebih dalam lagi, Nitya sudah kedatangan seorang narasumber, seorang psikolog klinis di RSD Mangusada Kabupaten Badung. Di sebelah Nitya sudah ada Anak Agung Istri Mira Pramitya, SPC MC Psikolog. Kita sapa dulu narasumber kita hari ini. Om Swastiastu. Om Swastiastu, Kak Mira. Nitya. Kabar baik? Baik, Sehat, ya, Astungkara. ya. Kita bukan yang pertama ya, Kak Ya, Mira ya, untuk kedua. sharing hari yang kedua ya. Ya. Dan hari ini topik kita berbeda dengan yang sebelumnya karena hari ini kita akan membahas soal pendampingan psikologis pasien kanker serviks gitu. Dan memang kalau kita lihat dari data juga kanker serviks adalah salah satu penyakit yang menyebabkan kematian tertinggi di wanita juga ya, Kak Mira, selain kanker payudara ya, Kak Mira. Betul. Jadi memang penting kita untuk membahas terkait dengan bagaimana sih mekanisme psikologisnya para penyintas kanker serviks ini sehingga nanti mendampingi juga bisa lebih paham dan mudah untuk menjalankan tugas pendampingannya. Tapi Kak Mira, sebelum kita ke kanker serviks nih, kenapa sih Kak Mira kita tuh penting untuk melakukan pendampingan psikologis kepada para pasien kanker? Karena selama ini psikolog juga banyak memberikan seperti sosialisasi bahwa kita perlu untuk melakukan pendampingan selain pendampingan fisik, tapi juga pendampingan psikologis. Kenapa Kak kita perlu untuk melakukan itu? Baik Nitya, terima kasih waktunya. Jadi yang ingin saya tekankan pada segmen hari ini adalah bahwa pendampingan psikologis itu tidak hanya diberikan pada pasien kanker serviks. Jadi pada pasien-pasien yang memiliki penyakit medis lainnya juga penting karena pendampingan psikologis ini sangat menunjang kepatuhan untuk berobat, seperti itu ya, kesembuhan, harapan hidup dan lain-lainnya kita akan bahas nanti. Jadi tidak hanya spesifik di kanker serviks ini, jadi kita menunjang sekali untuk kesehatan yang lebih baik dari si pasien itu. Namun di sini kita mungkin secara psikologis ya bahasnya Nitya ya, jadi tidak secara tata laksana medis tentang kanker serviks. Jadi mungkin kita akan bahas sedikit saja, tapi lebih banyak gimana aspek-aspek biopsikososialnya, aspek dari individu atau si pasien sendiri, aspek si keluarga, dan bagaimana hubungannya antar profesional kesehatan, seperti itu. Oke, berarti memang di samping kalau fisik kan sudah pasti ya Kak ya, secara medis begitu sudah pasti memang dilakukan pendampingan. Nah, ini yang penting psikologis karena supaya dia lebih semangat begitu, mungkin lebih patuh begitu dalam melakukan pengobatan ataupun terapi-terapi yang semestinya dilakukan oleh pasien itu. Nah, Kak, tentang kanker serviks nih sekilas. Karena Kakak juga psikolog klinis di RSUD Mangusada Bandung. Betul. Nah, itu mungkin sekilas Kak untuk pemirsa di rumah. Iya, jadi kanker serviks ini sudah banyak terjadi ya, angka kejadiannya di negara-negara berkembang. Jadi setelah yang menyerang perempuan setelah kanker payudara seperti yang Nitya sudah paparkan sebelumnya. Jadi kanker ini menyerang leher rahim si perempuan. Jadi si perempuan tersebut rentan sekali akan mengalami masalah-masalah yang terjadi pada kesuburannya, terus juga masalah haidnya ataupun masalah-masalah lain yang berkembang yang membuat kesehatannya menjadi berkurang seperti itu. Jadi kanker serviks ini sendiri juga mencapai persentase lebih dari 30% di Indonesia. Jadi menurut Yayasan Kanker Indonesia sendiri, tapi dari Yayasan Kanker Indonesia, tenaga medis itu juga sudah menggalakkan bahwa ini bisa dicegah. Gitu. Ini bisa dicegah, kalaupun ini sudah terjadi pada pasien, kita bisa dari tenaga medis itu pasti sudah punya program-program pengobatan dan terapi yang sudah relevan dengan kanker serviks ini sendiri. Umumnya ini menyerang sudah dari usia remaja, dari usia 16 sampai 45 tahun, dan juga ada data yang bilang 30 sampai 50 tahun angka kejadiannya sangat tinggi. Sangat tinggi. Iya. Itu untuk yang sudah berhubungan seksual aktif ya. Iya, gitu ya. Gitu. Baiklah, ini kalau kita ngomongin soal kanker serviks dan mungkin kanker-kanker lainnya nih Kak. Kan kita membahas hari ini adalah pendampingan psikologis yang artinya bahwa memang pasien-pasien kanker
termasuk kanker serviks ini mungkin rentan begitu Ya. mengalami gangguan-gangguan Ya, atau isu-isu psikologis. Kenapa Kak Iya. pasien kanker ini rentan begitu mengalami gitu? Mereka sangat rentan untuk mengalami masalah-masalah psikis seperti itu ya, karena kan mereka perlu pengobatan yang jalan pengobatan yang cukup panjang. Efek-efek dari terapi yang diberikan itu mengalami nyeri yang berhubungan dengan fisik maupun psikis gitu ya. Mereka juga kadang-kadang merasa putus asa, merasa kadang-kadang marah dengan diri sendiri, kadang-kadang juga hasil wawancara saya mengatakan mereka marah pada Tuhan, mereka parah kadang, dan apalagi khususnya di masyarakat Bali sendiri, apakah ada hubungannya dengan mereka merasa bersalahnya tinggi, apakah ada hubungannya dengan karma pala di sebelumnya, itu kan dari segi sosial budayanya dan banyak faktor-faktor lainnya. Biasanya faktor gangguan psikologis yang paling sering dirasakan oleh pasien kanker kalau dari pengalaman apa? Dari pengalaman saya menangani pasien yang mengalami masalah psikis atau psikologis itu banyak sekali mereka yang rentan mengalami ansietas atau kecemasan, bahkan sampai dengan depresi. Jadi ada data yang menyebutkan bahwa ketika mereka sudah putus asa dalam menjalani pengobatan, lalu mereka terdiagnosa dari stadium yang rendah ke stadium yang tinggi, mereka merasa tidak punya harapan hidup. Nah, disinilah peran kita. Peran kita mengajak keluarga, peran kita mengajak orang terdekat dan profesional kesehatan untuk saling berkolaborasi dalam menangani kesehatan si pasien yang dengan kanker serviks ini. Berarti kalau kita lihat itu jadi double ya Kak ya permasalahan yang mereka rasakan, selain karena penderita kanker itu sendiri, ditambah lagi dengan gangguan-gangguan psikis yang dia rasakan gitu. Berarti hampir semua para penderita kanker pasti akan merasakan gangguan psikologis seperti itu Kak? Umumnya bisa mencapai 60-70%, tapi ada juga yang memang ketahanan dirinya mereka bagus, justru mereka akan cepat mencari tahu bagaimana pengobatan yang cocok, lalu mereka pasti akan terbuka, mereka akan mencari dukungan-dukungan seperti itu. Jadi ya hampir 60-70% mereka akan mengalami seperti itu, dan itu wajar jika mereka ada upaya untuk mencari jawaban, untuk menyelesaikan masalah mereka, mencari upaya untuk meminimalisir gejala-gejala yang mereka tangani. Apa yang menyebabkan kemudian ada perbedaan itu Kak? Ada yang gampang dia mungkin menerima, kemudian mencari solusi, dengan yang mungkin lebih rentan begitu stresnya. Dari nurture ada, dari individu dan lingkungan ada. Dari individu tentunya kan kepribadiannya. Jadi kepribadian yang tertutup atau kepribadian pencemas itu akan lebih mudah mengalami gejala-gejala atau simptom-simptom psikologis yang patologis seperti itu. Tapi kepribadian yang memang mereka ekstrovert, mereka mudah sekali terbuka terhadap pengalaman-pengalaman yang mereka alami, lalu mereka tidak anti terhadap kritik, mereka juga dapat menerima masukan, itu akan meminimalisir gejala-gejala psikologisnya. Selain itu, dukungan sosial itu sangat penting sekali, karena dukungan sosial itu memberi kontribusi dalam mendukung pasien dalam menjalani pengobatan. Karena dukungan sosial dari misalnya keluarga saja sudah bisa memberi dukungan kepada pasien. Jadi dari menemani ke tenaga kesehatan atau tenaga medis, misalnya janjian ke dokter deh Nitya gitu, janjian ke dokter. Jadi diberikan motivasi bahwa kamu bisa sembuh, kamu juga bisa, walaupun penyakitnya stadiumnya sudah tinggi, kamu paling tidak masih bisa memaknai atau menjalani keseharianmu dengan yang lebih baik. Jadi tidak putus harapan sampai di situ saja. Jadi baik dari individunya maupun dari lingkungan itu sama-sama berkontribusi untuk membedakan ada yang rentan mengalami gejala psikologis, ada yang tidak. Sehingga di sanalah peran dari caregiver ini. Kita akan bahas lebih lanjut soal caregiver, tapi selain satu ini, Amira. Saudara, kita akan masih membahas tentang pendampingan psikologis pasien kanker serviks, tapi setelah yang satu ini. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap di Sapa Bali Pagi Ruang Psikologi.